Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu tetap sehat ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita tidak pernah luput dari penggunaan listrik. Dari bangun pagi sampai kita tidur di malam hari, pasti banyak peralatan listrik yang sudah kita gunakan. Ngomong-ngomong, tahukah kalian apa itu listrik? Dan apa yang ada atau yang terkandung di dalam listrik? Oke, untuk mengetahui hal tersebut, maka hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yaitu tentang listrik. Tepatnya mengenai listrik statis. Fenomena dalam kehidupan sehari-hari tentang listrik itu banyak terjadi ya, dan bisa kita lihat salah satunya adalah pada saat terjadinya petir. Ada juga pada waktu kalian SD. Pasti pada saat SD guru kalian pernah mengajak kalian praktikum ya, dengan menggunakan penggaris plastik yang digosokkan ke rambut terus didekatkan pada serpihan kertas. Dan serpihan kertas itu bisa tertarik oleh penggaris tersebut. Dan juga pada saat kalian pergi ke Jatim Park 1 ya, di situ ada sebuah alat yang berbentuk bola, di mana kalian kalau menyentuh alat tersebut pasti nanti rambut kalian akan berdiri. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Ya, untuk mengetahui jawabannya, mari kita ikuti pembelajaran berikut ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Listrik dibagi menjadi dua, yaitu ada listrik statis dan juga ada listrik dinamis. Dinamakan listrik statis jika muatan pada listrik tersebut dalam keadaan diam, dan dinamakan listrik dinamis jika muatan pada listrik tersebut bergerak. Mari kita bedakan antara listrik statis dan listrik dinamis. Ini adalah kegiatan sehari-hari pada listrik statis. Ini ada balon yang sudah digosok dengan kain wol, kemudian didekatkan dengan rambut. Ternyata rambut ini bisa tertarik oleh balon yang permukaannya sudah digosok dengan kain wol. Tetapi jika pada permukaan misalnya yang sebelah sini tidak digosok dengan kain wol, maka jika didekatkan rambut, maka rambut ini tidak akan bisa tertarik. Begitu juga dengan penggaris plastik ini yang sudah digosok dengan rambut. Penggaris ini bisa menarik serpihan kertas, tetapi pada bagian ujung yang tidak digosok dengan rambut, maka penggaris tersebut tidak bisa menarik serpihan kertas. Mari kita lihat animasi untuk listrik dinamis. Ini adalah video pada saat lampu mati, di mana di sini ada muatan, ya, muatan listrik, tetapi muatan listriknya ini diam, ya. Kemudian anak ini akan menyalakan lampunya dengan menekan stop kontak. Stop kontak ya. Ternyata muatan yang ada di sini tadi itu mulai bergerak. Listrik yang seperti inilah yang dinamakan dengan listrik dinamis, yaitu listrik yang muatannya bergerak. Itu ya anak-anak. Semoga kalian bisa mengerti ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai listrik statis. Untuk membahas listrik statis, kita harus belajar dulu mengenai muatan yang ada di dalam listrik. Muatan yang ada di dalam listrik itu adalah atom. Ya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Ini adalah suatu benda, di mana suatu benda itu terdiri dari kumpulan beberapa atom ya. Ini saya gambarkan, saya ambilkan atom satu. Ini adalah penampakan atom ya. Ini penggambaran atom agar kalian bisa gampang untuk mempelajarinya. Agar lebih jelas lagi, ini ada animasi atom ya. Ya, atom itu terdiri dari ini yang bagian dalam ini namanya inti atom. Inti atom itu ada proton dan neutron. Di situ juga yang sebelah sini ini ada kulit atom atau biasa disebut dengan orbit atau lintasan. Dinamakan lintasan karena di situ ada
sesuatu yang melintas. Siapa yang melintas? Yang melintas itu ini, elektron atau muatan negatif, ya. Jadi elektron ini selalu mengitari inti atom. Ini penampakan atom akan kita ulas lebih jelas ya. Atom pada inti ini dinamakan inti atom. Inti atom itu terdiri atas proton dan neutron, ya. Dan ini adalah kulit atau orbit, tempat melintasnya elektron. Ini elektron. Apa sih elektron itu? Elektron adalah muatan negatif. Ini elektron ya. Elektron adalah muatan negatif. Dia berada di kulit dan mengelilingi inti atom. Dan elektron mempunyai massa yang sangat kecil. Karena massanya yang sangat kecil, maka elektron itu senantiasa mengelilingi inti atau bisa dalam keadaan tertentu bisa berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Jadi elektron nanti bisa berpindah. Kemudian muatan yang kedua adalah proton. Proton adalah muatan positif. Muatan proton ini ada di dalam inti, ya, dia itu diam, tidak seperti elektron. Neutron adalah muatan netral. Dia seperti proton, dia ada di dalam inti atom dan dalam keadaan diam. Oh ya, agar kalian nanti itu lebih mudah untuk mengingatnya. Nih, elektron itu elek itu dalam bahasa Jawa adalah jelek ya, bahasa Indonesianya elek itu jelek atau negatif ya. Negatif itu berarti elek. Oleh karena itu muatan negatif bisa kita sebut dengan elektron ya. Kemudian di sini ada proton, muatan positif ya. Muatan positif di sini ada huruf P. Kalian ingat P, positif. Untuk neutron ada huruf N ya. Bisa kita namai dengan muatan netral. Ini hanya untuk mengingat saja. Sekarang kita akan belajar mengenai muatan atom benda. Benda ada kalanya bermuatan netral, ada kalanya bermuatan positif, dan ada kalanya bermuatan negatif. Benda dikatakan netral jika atom yang menyusun benda tersebut jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron, ya. Kita lihat sekarang pada atom netral ini jumlah protonnya, muatan positifnya ada 1 ya. Jumlah elektronnya juga ada 1. Oleh karena itu proton dan elektronnya sama-sama 1. Kemudian yang kedua, ini ada apa? Atom positif. Atom positif dikatakan positif jika jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektron. Kita lihat jumlah protonnya ada berapa? 1, 2 ya. Elektronnya ada 1. Nah, jika positifnya lebih banyak daripada negatifnya, maka ini dikatakan dengan atom positif. Selanjutnya, benda dikatakan mempunyai muatan negatif jika jumlah protonnya lebih kecil dari jumlah elektron. Jumlah protonnya di sini 1 ya. Jumlah elektronnya 1, 2. Ini lebih banyak muatan negatifnya atau elektronnya, maka dinamakan juga dengan atom bermuatan negatif. Ya. Ini bisa kita singkat. Benda dikatakan bermuatan positif jika dia kekurangan atau kehilangan elektron, ya. Dan benda dikatakan bermuatan negatif jika benda tersebut kelebihan atau menerima elektron. Berikutnya adalah cara memberi muatan listrik pada benda yang netral. Agar benda bisa bermuatan listrik, kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara menggosok benda tersebut dan yang kedua dengan cara induksi. Mari kita lihat bagaimana cara memberi muatan listrik pada benda. Ini Bu Yuli punya animasi yang nanti bisa untuk menggambarkan bagaimana cara kita memberi muatan pada benda netral menjadi bermuatan listrik. Ya, cara memberi muatan
listrik pada benda itu ada dua cara ya. Yang pertama dengan cara digosok dan cara yang kedua dengan cara induksi. Ini cara yang pertama dulu, yaitu dengan cara digosok. Ini adalah sweater dari kain yon, di mana sweater ini bermuatan netral. Mula-mula ini netral ya, di mana muatan positif dan muatan negatif pada benda ini jumlahnya sama. Kemudian Bu Yuli juga punya balon ini. Balon ini muatannya juga netral, karena muatan positif dan negatifnya juga. Kemudian Bu Yuli ini memberikan muatan pada kedua benda ini dengan cara menggosoknya. Ini akan saya gosok ya. Lalu saya gosokkan ke mana dulu? Ini ke sweater ya. Ternyata pada sweater ini muatan negatifnya banyak yang hilang. Bukan hilang ya, tapi pindah ke balon. Ini saya habiskan aja ya. Muatan negatif dari sweater ini akan pindah ke balon. Gitu ya. Sweater yang tadinya netral, karena elektronnya pindah ke balon, maka sweater ini akan menjadi bermuatan positif. Dan sebaliknya balon yang tadinya netral, karena dia menerima elektron dari sweater, maka dia akan ketambahan elektron. Oleh karena itu balon akan jadi bermuatan negatif. Begitu ya. Jadi kedua benda ini menjadi bermuatan listrik akibat digosok gitu ya. Kemudian cara yang kedua dengan cara induksi. Untuk induksi ini mula-mula ini dinding ya, dinding ini mula-mula netral, di mana muatan positif dan muatan negatifnya itu sama. Ini akan saya coba balon yang sudah digosok dengan wol tadi, yang bermuatan negatif akan saya dekatkan. Kalian lihat itu muatan negatifnya ya, muatan negatifnya itu menjauh. Di sini balon yang bermuatan negatif itu akan menempel pada dinding. Ini mengapa menempel? Itu karena muatan positif dari dinding itu mendekati muatan negatif balon, dan sebaliknya muatan negatifnya menjauh dari muatan negatif balon. Nah, peristiwa pemisahan antara muatan positif dan negatif pada dinding ini dinamakan dengan induksi. Ya, pemisahan ini terjadi akibat benda yang netral dinding yang netral ini didekati oleh benda yang bermuatan listrik di balon. Dan itu jadi pemisahan. Peristiwa inilah yang dinamakan dengan induksi. Kemudian bagaimana kalau dua benda yang saling bermuatan itu didekatkan? Ini jadi dua balon ya. Balon ini akan saya beri muatan. Ini juga saya kasih muatan ya. Ini balonnya bermuatan negatif, yang kuning yang hijau juga bermuatan negatif. Akan saya dekatkan. Ya, ternyata nggak mau. Oleh karena itu, benda yang bermuatan negatif jika didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, dia akan saling menjauh. Ya, bagaimana kalau yang bermuatan negatif didekatkan dengan yang bermuatan positif? Ini contohnya. Sweater tadi kan bermuatan positif, ini didekatkan. Dia ternyata saling tarik menjauh. Begitu ya, anak-anak. Semoga bisa. Dari video tadi, ini Bu Yuli punya ada daftar suatu benda yang sudah digosok tadi, mana yang bermuatan positif dan mana yang akan bermuatan negatif. Ini adalah daftar nama tribolistik. Ini deret tribolistik, urutan-urutan benda, ya, urutan-urutan benda, di mana semakin ke atas benda itu akan positif ya, semakin ke bawah dia akan negatif. Maksudnya di sini, jika kaca digosok dengan bulu, ya, bulu kelinci, maka yang atas ini akan positif dan yang bawah ini dia akan bermuatan negatif. Ini contohnya. Misalnya kaca digosok dengan kain sutra. Ini ada kaca digosok dengan kain sutra, kaca dengan sutra.
Kaca dengan sutra yang atas adalah kaca ya, oleh karena itu kaca akan bermuatan positif ya. Dan sutranya karena lebih bawah dia bermuatan negatif. Ini kenapa terjadi? Ini karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Nah, kaca karena kehilangan elektron akan positif dan sutra yang menerima elektron dari kaca akan bermuatan negatif. Dari benda yang sudah diberi muatan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa muatan listrik apabila sejenis, misalnya muatan positif dengan muatan positif, jika didekatkan, maka muatan tersebut akan saling tolak menolak. Dan sebaliknya, jika muatan listrik tidak sejenis, misalnya positif dengan muatan negatif, jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Untuk melihat benda itu bermuatan atau tidak, kita memerlukan suatu alat. Alat ini dinamakan dengan elektroskop. Itu alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik suatu benda. Ini adalah gambar dari elektroskop. Bagian-bagian elektroskop. Ini adalah kepala elektroskop. Kemudian yang ini adalah batang elektroskop. Ini adalah skalanya. Selanjutnya itu adalah kaki atau daun elektroskop. Yang terakhir ini adalah selubung elektroskop. Bagaimana cara kerja dari elektroskop ini? Ini ada suatu benda yang sudah diberi muatan listrik, misalnya penggaris yang sudah digosok dengan rambut. Ini penggarisnya kan penggaris plastik, jika digosok dengan rambut akan bermuatan listrik negatif. Mula-mula kepala elektroskop ini muatannya netral. Netral itu berarti ada muatan positif dan muatan negatif. Karena didekati oleh muatan negatif dari penggaris, maka muatan negatif pada kepala ini, kepala elektroskop akan menjauh dari muatan negatif pada penggaris. Jadi dia akan menjauhnya melewati batang logam menuju ke kaki atau daun elektroskop. Karena daun ini dan kedua daun ini saling negatif dan negatif, maka daun ini akan menyimpang dengan simpangan tertentu. Besarnya simpangan inilah yang menunjukkan besarnya muatan elektron atau muatan listrik dari benda tersebut. Ini ya, ditunjukkan dari skalanya, besarnya. Begitu cara kerjanya. Muatan pada benda ini atau penggaris ini itu akan sama dengan muatan pada daun elektroskop. Ini bendanya tadi bermuatan negatif. Nah, di daun elektroskop ini juga akan bermuatan negatif. Ini ada contoh ya. Ini elektroskop yang didekati oleh muatan negatif. Ya, mula-mula kepalanya netral. Karena didekati oleh muatan negatif, maka muatan negatif yang ada di sini akan lari ke daun ya, lari ke daun lewat logam. Karena kakinya yang sini negatif, maka daun ini akan mekar. Ya, daunnya mekar. Dan ini menunjukkan bahwa benda ini bermuatan listrik. Ya. Ini ada lagi. Bendanya tadi didekati dengan muatan positif. Ini mula-mula kan netral. Karena ini positif, berarti bagian yang positif di sini itu akan ke daun, dan negatifnya daun ini akan mendekati positifnya ini. Dia akan ke kepala, ya. Akibatnya nanti pada daun itu akan bermuatan positif. Karena negatifnya kan sudah pindah, ya, dan dia ketambahan positif. Positif dengan positif ketemu, daunnya akan ya, muatan benda itu sama dengan pada muatan pada daun. Kita sekarang latihan soal ya. Soal yang pertama, sisir yang telah digosok kain wol dan kaca yang telah digosok kain sutra apa? Kita coba jawab.
Sisir yang digosok dengan kain wol, dia akan bermuatan apa kira-kira? Ini kita ingatkan lagi ya. Ini tadi ada deret tribo listrik ya. Untuk menjawabnya. Nih. Sisir dengan kain wol. Sisir itu berasal dari plastik ya. Dengan kain wol. Kain wol di atas berarti dia bermuatan positif. Dan sisir yang ada di bawah ini bermuatan negatif. Selanjutnya kaca dengan sutra. Ini kaca dengan kain sutra. Kaca lebih atas berarti dia bermuatan positif. Sutranya bermuatan negatif. Jadi jika sisir dengan kaca didekatkan, maka sisir negatif, kaca positif dia akan saling tarik menarik karena muatannya berbeda. Berarti jawabannya yang D. Latihan yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas terdapat 4 buah benda yang bermuatan. A menolak B. Ya. Kalau ada soal seperti ini, kita langsung ke belakang saja. Ya. Kita lihat benda yang bermuatan dulu. Jika benda A bermuatan positif, langsung kita kasih tanda A bermuatan positif. Kita kembali lagi ke awal. A menolak B. A menolak B berarti B-nya juga positif ya, karena menolak. B menarik C. Menarik berarti ini negatif. C menolak D. Menolak berarti D-nya negatif juga. Maka, ini kembali ke pertanyaannya, maka benda D bermuatan negatif ya. Berarti jawabannya gampang ya anak-anak ya. Selanjutnya, soal yang ketiga. Jika sebuah batang kaca digosok kain sutra, didekatkan pada elektroskop yang netral, maka yang terjadi pada elektroskop tersebut, kaca digosok sutra. Kacanya bermuatan positif ya, karena kaca di atasnya sutra ya. Sutranya negatif. Kaca didekatkan ke sini. Kacanya positif, berarti kepalanya harus negatif ya. Berarti jawabannya kalau tidak C ya, D. Berarti kepalanya harus negatif. Selanjutnya kalau ini negatif berarti kakinya harus positif. Nah, positif dengan positif kalau ini betul enggak? Menguncup. Ya, yang betul yang ini. Karena positif dengan positif dia akan mekar. Gitu ya. Kan begini ya. Ini kacanya positif, positif. Positif yang ada di kepala akan ke daun gitu ya. Berarti yang betul ya daun. Betul. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat ya anak-anak. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.